wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi probabilitas dan statistik, yaitu penaksiran. Perkenalkan, saya Ditya Firman dengan NIM akhir 037 dan ada teman saya. Iftikhar Fikri Ansori dengan NIM 053. Dengan saya Sania Jesi dengan NIM akhir 105. Baik, materi yang pertama yaitu latar belakang kami dalam dunia statistik. Penaksiran atau estimation merupakan salah satu komponen penting dari statistik inferensial yang digunakan untuk menyimpulkan informasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Dalam praktiknya, sangat jarang dilakukan pengumpulan data dari seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya. Terdapat dua pendekatan utama dalam penaksiran, yaitu penaksiran titik dan penaksiran interval. Dengan mempelajari konsep penaksiran, seseorang dapat menginterpretasikan data secara lebih bijak dan membuat keputusan yang berdasarkan pada bukti statistik yang kuat. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep dasar penaksiran dalam probabilitas dan statistik. Yang kedua, menguraikan jenis-jenis penaksiran, yaitu penaksiran titik dan penaksiran interval. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat estimator yang baik dalam proses penaksiran. Yang keempat, menjelaskan metode-metode penaksiran yang digunakan. Dan yang kelima, memberikan contoh aplikasi penaksiran dalam berbagai konteks. Manfaatnya yang pertama yaitu bagi mahasiswa dan akademisi, makalah ini dapat menjadi bahan referensi dalam memahami konsep-konsep dasar penaksiran dalam statistik inferensial. Yang kedua, bagi praktisi, makalah ini dapat menjadi panduan dalam memilih metode estimasi yang tepat untuk menganalisis data. Yang ketiga, bagi peneliti, makalah ini dapat menjadi landasan teoritis dalam merancang studi yang melibatkan pengambilan kesimpulan statistik dari data sampel. Yang terakhir, secara umum, makalah ini dapat meningkatkan literasi statistik dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada dua jenis penaksiran, yaitu penaksiran titik dan penaksiran interval. Penaksiran titik adalah penaksiran proses yang menaksir nilai tunggal dari suatu parameter populasi. Untuk penaksiran interval, memberikan rentang nilai yang diyakini mengandung nilai parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Penaksiran titik ialah menemukan bilangan yang dapat dianggap cocok sebagai nilai parameter tertentu bila nilai parameter theta dari populasi hanya ditaksir dengan memakai satu nilai statistik dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Di sebelah itu ada contoh dari penaksiran titiknya. Untuk materi kedua yaitu dasar adanya penaksiran interval adalah karena pada setiap penaksiran pasti mengandung peluang kesalahan. Misalkan parameter yang akan diestimasi adalah theta, maka estimasi intervalnya adalah theta kurang lebih D atau theta dikurangi D kurang dari theta kurang dari theta plus D, di mana D adalah margin of error. Estimasi interval theta kurang lebih plus minus D menunjukkan dua nilai yaitu batas bawah dan batas atas, di mana posisi parameter theta berada batas atas dan batas bawah tersebut memiliki simpangan sebesar D dari estimasinya. Sebelum melakukan estimasi, tingkat kepercayaan ditetapkan terlebih dahulu, yaitu sebesar I dikurangi alfa, sehingga P theta dikurangi D kurang lebih atau sama dengan theta kurang lebih atau sama dengan theta plus D sama dengan I dikurangi alfa, di mana alfa adalah tingkat signifikansi. Estimasi interval didasarkan pada suatu distribusi peluang, biasanya yang digunakan adalah distribusi normal, distribusi student T, distribusi F, dan distribusi Q kuadrat.
Misalnya, estimasi interval menggunakan kepercayaan rata-rata. Dengan rumus X kurang lebih Z alpha per 2 dikali apa ya? Dikali terdapat sifat estimator yaitu tak bias atau unbiasedness merupakan sebuah estimator yang dikatakan tak bias jika nilai harapannya sama dengan nilai parameter yang ditaksir. Kedua, yaitu efisiensi. Efisiensi menunjukkan seberapa kecil variasi dari estimator tersebut dibandingkan estimator lainnya. Konsistensi. Ketiga, konsistensi. Estimator dikatakan konsisten jika memiliki suatu besar ukuran sampel dan estimator tersebut semakin mendekati nilai parameter populasi. Keempat, yaitu sufisiensi, atau estimator yang menggunakan seluruh informasi dari sampel yang tersedia dan menaksir parameter tertentu. Estimator ini tidak kehilangan informasi penting dari data. Baik, selanjutnya mengenai metode penaksiran. Untuk metode penaksiran itu ada 4, di mana pertama itu MLA atau Maximum Likelihood Estimation, di mana metode yang memilih nilai parameter yang memaksimalkan fungsi likelihood, yaitu kemungkinan munculnya data sampel yang diamati. Kemudian yang kedua yaitu metode momen, yang merupakan metode yang menggunakan momen atau rata-rata varian atau populasi dari sampel untuk menaksir parameter populasi. Caranya adalah dengan menyamakan momen sampel dengan momen teoritis. Yang ketiga yaitu metode Bayes atau Bayesian, yang dimana dipandang sebagai besaran yang variasinya digambarkan dengan distribusi probabilitas, disebut distribusi posterior. Untuk yang keempat yaitu LSE atau Least Squares Estimation, yang merupakan metode yang biasa digunakan dalam regresi. Metode ini menaksir parameter dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai observasi dan nilai prediksi. Nah, sekarang yaitu mengenai contoh aplikasi atau pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana pertama itu kita untuk contohnya penaksiran rata-rata populasi. Untuk contoh kasus untuk penaksiran rata-rata populasi ini adalah proses memperkirakan rata-rata populasi dari seluruh populasi berdasarkan data sampel. Penaksiran ini bisa berbentuk penaksiran titik ataupun penaksiran interval. Untuk contoh kasusnya yaitu sebuah universitas ingin mengetahui rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswa. Karena tidak mungkin mewawancarai seluruh mahasiswa, diambil sampel secara acak sebanyak 100 mahasiswa dan hasilnya menunjukkan rata-rata pengeluaran sebesar 1.500.000 dengan simpangan baku 300.000. Untuk penaksiran titiknya yaitu dengan U sama dengan X atau rata-ratanya yaitu 1.500.000. Untuk penaksiran interval kita menggunakan CI atau tingkat kepercayaannya itu 95%. Yang mana tingkat kepercayaan ini digunakan secara umum. Untuk CI-nya yaitu X plus minus Z A per 2 dikali simpangan bakunya dibagi akar N atau banyaknya sampel, di mana
Untuk CI-nya sendiri dihasilkan sebesar antara 1.141.200 hingga 1.558.800. Lanjut. Untuk yang itu mengenai penaksiran untuk memperkirakan persentase atau proporsi karakteristik tertentu dalam populasi. Contohnya yaitu sebuah lembaga survei ingin mengetahui proporsi masyarakat yang setuju terhadap kebijakan baru. Dari 400 responden, 260 orang menyatakan setuju. Sehingga untuk penaksiran titiknya yaitu 260 dibagi jumlah respondennya sehingga dihasilkan 0,65. Untuk penaksiran interval kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Untuk CI-nya dengan rumus yang sama, di mana untuk 0,65 ini penaksiran titiknya, plus minus 1,96, di mana ini merupakan ZA per 2 dikali penaksiran titik dikali 1 min penaksiran titik dibagi jumlah respondennya, sehingga untuk untuk hasil dari penaksiran intervalnya itu diperkirakan antara 0,6026 hingga 0,6974, atau jika dipersenkan yaitu 60,26% hingga 69,74% yang mendukung kebijakan tersebut. Untuk yang terakhir yaitu mengenai varian populasi, di mana penaksiran ini digunakan untuk mengukur sebaran data dalam populasi. Sebagai contoh, dalam kualitas produksi, sebuah pabrik ingin menaksir varian panjang batang logam. Dari sampel 25 batang diperoleh simpangan baku S sama dengan 0,8 cm. Sehingga untuk penaksiran titiknya yaitu sama dengan S kuadrat atau 0,8 kuadrat, sehingga hasilnya 0,64. Untuk penaksiran interval dengan CI atau tingkat kepercayaan 90% dengan distribusi C kuadrat. Untuk rumusnya yaitu CI sama dengan N-1 S kuadrat dibagi X kuadrat A per 2, N-1 S kuadrat dibagi X kuadrat 1 min A per 2 dengan N25 derajat bebas atau DF sama dengan 2/4. Untuk X kuadrat 0,025,24 sama dengan 39,364, dan untuk X kuadrat 0,975,24 sama dengan 13,848. Sehingga untuk CI-nya sendiri dihasilkan antara 0,39 cm kuadrat hingga 1,11 cm kuadrat. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai penutup. Pertama yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu penaksiran merupakan aspek fundamental dalam statistik inferensial yang berperan penting dalam mengestimasi parameter populasi berdasarkan data dari sampel. Terdapat dua pendekatan utama yaitu dalam penaksiran ini, yaitu penaksiran titik dan penaksiran interval. Untuk penaksiran titik sendiri itu memberikan satu nilai estimasi, sedangkan penaksiran interval itu memberikan rentang nilai yang mencerminkan tingkat keyakinan terhadap hasil estimasi tersebut. Untuk menghasilkan estimasi yang baik, penting untuk memahami sifat-sifat estimator seperti tak bias, efisien, konsisten, dan cukup. Untuk sifat-sifat ini menjadi tolak ukur dalam menilai kualitas suatu estimator. Dalam praktiknya, berbagai metode penaksiran digunakan, antara lain yaitu MLE, Moment, LSE,
di mana ketiga metode ini memberikan dasar teoritis yang kuat secara fleksibel dalam berbagai situasi analisis data. Oleh karena itu, perlu pemahaman mendalam terhadap konsep penaksiran dan penerapannya dalam konteks nyata sangat penting bagi siapapun yang terlibat dalam analisis statistik. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.